Pemirsa, akibat terjadi cuaca buruk secara tiba-tiba, proses pencarian dan evakuasi korban bencana Gunung Semeru di Curah Kobokan, Lumajang, Jawa Timur dihentikan sementara waktu. Gumpalan hitam, ya lava tuh mau turun, itu tertutup karena untuk kita mengamankan teman-teman relawan, kita suruh turun semua. Ini turun semua nih? Turun semua. Tadi evakuasi sempat dihentikan ini? Sempat kita hentikan semua. Oke, Mas Bro, cus. Penjagaan memang diperketat di sejumlah tempat menuju kawasan bencana Semeru jika kondisi cuaca tidak memungkinkan terjadi. Sementara aksi pencarian hari ke-6 di Curah Kobokan dan Kajar Kuning ini, tim rescue sudah berhasil mendapatkan 17 jenazah lebih karena kawasan setempat sudah rata dengan abu vulkanik Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Pemirsa, pencarian korban terdampak awan panas guguran terus dilakukan. Semua upaya dilakukan termasuk dengan mengerahkan anjing pelacak K9 milik Polri. Lantas bagaimana informasi selengkapnya mengenai pencarian korban ini? Saat ini kami sudah terhubung dengan Kombes Pol Ahmad Ramadan yang merupakan Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri. Selamat sore, Pak Ahmad Ramadan. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak, kita ingin tahu Pak, apa mungkin perkembangan terbaru yang bisa disampaikan terkait dengan upaya pencarian korban dengan menggerakkan anjing K9 ini, Pak? Ya, untuk mempercepat pencarian korban, mulai kemarin telah ditambah kekuatannya. Yang tadinya satu tim, jadi tiga tim K9. Yang terdiri satu tim itu 2 anjing pelacak ya. Jadi sekarang ada 8 anjing pelacak untuk menambah perkuatan dalam pencarian. Khusus untuk pencarian dengan menggunakan K9 ini, tadi pagi juga kami langsung melihat telah berhasil ditemukan bagian tubuh manusia atau body part yang ditemukan berkat kepiawan anjing ini ya. Jadi anjing ini kita lihat langsung dia berhasil mengendus, kemudian tepatnya di dusun Curah Kobokan yang merupakan tempat penambangan pasir ya. Jadi ketika anjing tersebut menggali-gali, kemudian ditemukanlah potongan atau bagian tubuh manusia tersebut, dan potongan bagian tubuh manusia tersebut telah diserahkan ke tim DVI untuk selanjutnya diidentifikasi. Ya, Pak, sejauh ini sudah berapa banyak jenazah yang berhasil ditemukan, korban yang berhasil ditemukan dengan bantuan anjing K9 ini, Pak? Kalau memang ditemukan, memang menemukan langsung, tetapi paling tidak K9 ini menemukan lokasi ya, menemukan lokasi sehingga memudahkan pencarian. Jadi dia lebih mengerucut tempatnya. Jadi beberapa tempat ditemukan, setelah ditentukan lokasinya berkat K9 tersebut, tim evakuasi gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Basarnas, BNPB melakukan penggalian. Nah, demikian, Pak. Sampai berapa lama Pak kira-kira anjing K9 ini akan dipergunakan untuk membantu proses evakuasi, Pak? Tentu sampai
kita memenuhi harapan masyarakat ya. Kita ini saat ini telah mengidentifikasi sebanyak 23 jenazah. Sedangkan jenazah yang diberikan atau diserahkan untuk diidentifikasi ada 36. Sehingga masih ada 13 jenazah lagi yang belum teridentifikasi, dalam arti masih dalam proses. Namun laporan dari warga atau masyarakat tentunya masih ada masyarakat yang kehilangan. Nah, tentu ini kita harus melakukan cross check dengan beberapa lokasi atau kabupaten lain. Kita sudah koordinasi dengan Polres di sekitar Polres Lumajang. Jangan sampai ada penyelamatan diri warga yang menyelamatkan diri atau mengevakuasi diri ke daerah lain namun tidak dilaporkan, sehingga keluarga yang di sini melaporkan kondisinya hilang. Nah, ini juga harus dicek. Nah, untuk itu kita sudah lintas Polres atau lintas pemerintah daerah untuk saling memberikan informasi. Demikian, Pak. Pak, tadi pencarian sempat dihentikan karena cuaca yang tidak mendukung. Apakah saat ini Bapak dapat informasi pencarian sudah mulai dilanjutkan kembali, Pak? Memang tadi pada saat kami di sana cuaca agak mendung. Artinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tentu ada peringatan-peringatan yang diberikan oleh rekan-rekan dari Basarnas maupun BNPB. Maka kami turun dulu ke bawah untuk menunggu situasi bisa memungkinkan kami melanjutkan pekerjaan evakuasi lagi. Ya, Pak, kita ingin tahu Pak soal kekuatan dari anjing K9 ini. Bisa berapa lama anjing K9 ini membantu proses evakuasi dalam satu waktu tertentu, Pak? Sebenarnya kemampuan anjing ini cukup baik, Pak. Namun tentu dipengaruhi faktor-faktor lain. Pertama dari objek sendiri. Ketika objek tersebut katakanlah kena hujan ataupun kita ketahui bahwa di sekitar gunung ada bau belerang ya, ataupun juga tebalnya tumpukan tanah atau pasir, ini mempengaruhi penciuman. Kalau dia posisi di lokasi yang kering, tentu penciumannya sangat tajam. Sehingga yang tadi ditemukan itu posisinya sedikit agak di bukit ya. Dia kondisinya agak kering, ditemukan tumpukan tanah yang bercampur darah ya. Kemudian tidak jauh dari situ kita lihat ada bagian tubuh manusia atau body part yang kita temukan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Soalannya ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oke, baik. Pak, ini kita ketahui bahwa tugas dari polisi di sana bukan hanya untuk membantu proses evakuasi dan proses identifikasi saja, tapi juga soal pengamanan desa-desa, termasuk juga soal bagaimana membantu posko pengungsian di sana. Kita ingin tahu pertama kali, Pak, bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh aparat di sana terhadap desa-desa yang sudah ditinggalkan oleh warganya? Apakah dilakukan pengamanan atau seperti apa, Pak? Ya, tentu, Mbak. Jadi ada Direktorat Sabara atau jajaran Sabara yang melakukan patroli di mana untuk mengantisipasi terjadinya katakanlah pencurian terhadap rumah-rumah yang ditinggalkan warga dalam keadaan kosong. Tentu kita melakukan patroli juga menghimbau kepada warganya setempat, seperti kita menghimbau kepada warga yang mana tetangganya ditinggal, kami menitipkan kepada warga untuk membantu melihat. Kemudian tentu kita melakukan patroli dengan membagi tugas beberapa desa. Saat ini sebagian besar pengungsi sudah banyak mengambil kembali barang-barang miliknya, tentu dengan pengamanan dan pengawalan anggota Polri dan aparat keamanan lainnya. Kurang lebih sekitar 60%
barang-barang atau properti yang ditinggal sudah dibawa oleh pemiliknya. Tinggal beberapa rumah, tentu sementara belum semua, menjadi tugas dan kewajiban kami untuk memberikan pengamanan, yaitu tentu melakukan sosialisasi, juga melakukan patroli terhadap lokasi-lokasi yang menjadi potensi-potensi dari pencurian terhadap rumah-rumah yang ditinggal warga. Memperbarui lagi informasi dari sana, tapi kita harus terlebih dulu jeda sejenak ya Pak ya. Kami kembali sesaat lagi. Kami masih bersama dengan Kombes Pol Ahmad Ramadan selaku Kabag Penum Raupenmas Divisi Humas Mabes Polri. Pak, pertanyaan selanjutnya adalah, pengamanan dilakukan, kemudian pendampingan juga dilakukan terhadap warga yang ingin mengambil kembali barang-barang mereka di rumah mereka. Lantas bagaimana mungkin dukungan polisi sendiri terhadap posko-posko pengungsian di sana seperti apa perkembangannya? Apa yang bisa diinformasikan, Pak? Pertama, tentu kita mendampingi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya, terakhir kami mendengar informasi untuk kebutuhan makanan sudah tercukupi, namun ada kebutuhan lain yang belum, seperti kebutuhan pampers untuk anak dan kebutuhan lain, juga alas tidur, sehingga kita mengakomodir. Kemudian ingin menyampaikan kepada beberapa stakeholder agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Itu yang kami sampaikan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa untuk memperkuat pengamanan tersebut, kita sudah melakukan patroli yang menyebar seperti saya sampaikan tadi, patroli Sambang Desa yang dilakukan oleh Sabara dan Babin Kamtibmas, di mana kita mengingatkan kepada masyarakat saling memperhatikan kepada tetangga, termasuk rumah-rumah yang ditinggalkan, mengecek dan segera bisa melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat atau pos-pos terdekat. Kemudian di situasi di lokasi kita sampaikan juga pos-pos, katakanlah seperti dapur umum, dapat terselenggara dengan baik. Dapur umum ini disediakan untuk masyarakat dan untuk petugas-petugas yang melaksanakan tugas di tempat tersebut. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabag Penum Raupenmas Divisi Humas Polri atas waktunya bersama kami. Selamat sore, Pak. Pemirsa, proses evakuasi korban yang terkubur material vulkanik Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan harus berjibaku menggali pasir panas menggunakan alat seadanya. Puluhan tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari jasad korban erupsi Semeru yang masih tertimbun abu vulkanik. Inilah proses penggalian salah satu korban yang diduga tertimbun abu vulkanik Semeru di Kampung Renteng, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Informasi awal, di dalam sebuah bilik dekat kandang ternak dihuni seorang nenek yang berusia 70 tahun yang diduga tertimbun abu vulkanik. Baik, untuk penggalian satu yang dicurigai ada gubuknya yang diindikasikan tempat tinggalnya satu orang berusia kurang lebih 70 tahun, lansia, ada gangguan mental. Nah, dari familinya terakhir terlihat dia di situ. Jadi ini belum fix ya. Jadi dalam artian masih dicurigai. Makanya di titik yang digali situ terus digali. Sedikitnya 9 warga dilaporkan tertimbun di sektor Kampung Renteng ini. Dari jumlah itu, baru 3 orang yang berhasil ditemukan. Sementara sisanya masih terkubur abu vulkanik. Tim SAR juga sempat menemukan 3 jasad pekerja tambang di area ini. Penggalian yang dilakukan tim SAR gabungan sudah berlangsung sejak 3 hari lalu, namun belum ditemukan tanda-tanda korban yang dimaksud.
Proses penggalian tidak bisa maksimal karena terbatasnya alat dan temperatur pasir yang panas serta aktivitas vulkanik yang masih sering terjadi, juga ditambah cuaca yang tidak mendukung. Dari Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana proses evakuasi korban erupsi Semeru atau bencana Semeru ini? Saat ini sudah ada Ridwan Sobri yang merupakan Kasubdit Tanggap Darurat Palang Merah Indonesia. Halo, selamat sore Pak Ridwan Sobri. Sore, Mbak. Ya, Pak Ridwan Sobri, kita ingin tahu sampai sejauh ini di pukul 3.20 ini apakah proses evakuasi masih berlanjut, Pak Sobri? Ya, untuk saat ini memang evakuasi di lapangan sudah berakhir. Karena memang kalau dilihat situasinya ya cuaca di atas memang tidak mendukung untuk itu, dan kami bersama rekan-rekan yang lain tetap mengikuti arahan petugas untuk kebaikan bersama sih, Mbak. Ya, Pak Sobri mungkin bisa diceritakan seperti apa mungkin pengalaman evakuasi yang khususnya dilakukan hari ini saja, Pak. Sepanjang hari ini seperti apa berjalannya proses evakuasi dari pagi sampai dengan akhirnya harus dihentikan pada sore hari ini? Iya, proses evakuasi dilakukan. Sebenarnya kami semua sudah mempersiapkan diri dari pagi ya. Artinya jam 6 itu tim evakuasi sudah harus prepare dengan segala macam perlengkapan dan lain-lain. Dan kemudian kami bergerak menuju titik-titik lokasi di mana diprediksikan ada body ataupun ada anggota keluarga yang memang terus kami usahakan untuk pencarian di sana, tentunya bersama rekan-rekan yang lain. Dan pada hari ini juga mungkin evakuasi tadi berjalan mungkin hanya cukup singkat Mbak, karena memang pada pukul 9-nya tadi cuaca di atas tidak mendukung, artinya banyak kabut yang menyelimuti Gunung Semeru, sehingga secara pantauan ataupun visual itu sangat berisiko. Artinya apalagi ketika Gunung Semeru juga bergejolak dan visual tidak kelihatan, maka ini akan menambah risiko yang cukup tinggi bagi tim-tim evakuasi di lapangan, begitu Mbak. Pak, kendalanya apa saja Pak, hambatannya mungkin bisa dijelaskan juga Pak, selain dari masalah cuaca, jarak pandang, mungkin ada kendala lain Pak yang dihadapi tim evakuator Pak? Iya, kalau untuk kendala, memang saat ini seperti yang kita tahu bahwa akses itu menjadi cukup lumayan ya, terlalu jauh, karena memang hanya beberapa kendaraan yang bisa masuk ke titik-titik di mana potensi itu ada. Kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya panas juga masih terjadi di sana. Jadi kalau untuk pagi ini kami juga sempat ke atas, dan meskipun hujan itu telah ada di sana, tapi memang kami masih merasakan juga bahwa pasir di sana itu masih cukup panas, Mbak. Jadi memang perlu pembatasan bahwa dari sekian banyak relawan juga hanya mereka yang memang harus disiapkan dengan segala macam bahan-bahan ataupun pekatas alat yang harus mereka bawa. Alat-alat atau alat-alat, apakah sudah memadai Pak untuk membantu proses evakuasi? Apakah mungkin membutuhkan lebih banyak lagi alat berat, atau memang alat berat kayaknya sulit untuk dikerahkan begitu banyak Pak? Ya, untuk alat berat memang teman-teman dari pemerintah juga sudah memobilisasi alat-alat berat itu. Dan kemudian bagi kami yang manualnya, teman-teman juga membawa kayak pacul, skop, dan lain-lain, itu minimal untuk mempermudah dalam hal pencarian yang sifatnya memang minor. Kalau untuk yang besar itu pasti akan dilakukan oleh eskavator. Untuk kendaraan taktis juga kami mencoba mobilisasi Haglund yang ada di Palang Merah Indonesia 2 unit untuk bisa menuju ke lokasi yang seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa pasir di sana memang masih cukup panas untuk bisa dilalui, dan perlu kehati-hatian, kewaspadaan tinggi bagi tim evakuasi di sana, Mbak. Berarti
keselamatan evakuator ini juga menjadi perhatian penting ya Pak ya. Maksudnya biar bisa juga mengevakuasi para korban, tetapi juga keselamatan menjadi penting begitu. Nah, peralatan-peralatan lainnya kemarin saya sempat menonton sebuah tayangan juga menyebutkan bahwa para tim evakuasi ini kesulitan dengan peralatan-peralatan pendukung mereka seperti sarung tangan, kemudian juga ada masker ataupun juga helm. Apakah itu sekarang sudah terpenuhi Pak? Halo, Pak Sobri? Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Ridwan Sobri. Pemirsa, nanti kami akan mencoba memperbaiki komunikasi kami dengan beliau, tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak. Kami kembali sesaat lagi.